Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian Arba'in Nawawiyah dari buku yang sudah saya tulis, yaitu Telaah Hikmah 40 Hadis Arba'in Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang kedua dan kita lagi membahas tentang malaikat. Yang bahas tentang malaikat. Pembahasan yang sangat menarik. Karena malaikat itu hidup bersama manusia, cuman manusianya nggak sadar kalau hidup bersama malaikat. Jadi nggak mungkin kita hidup tanpa malaikat. Kita hidup pasti urusannya dengan malaikat. Mulai dari yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletakkan kita di perut ibu. Kalau kata orang Jawa, ojo mbok kiro, jangan kamu kira ujuk-ujuk penoneng weteng gitu. Tiba-tiba ada di perut. Bertemunya sperma laki-laki ya dan perempuan terjadi terus berbentuk yang terbentuk tiba-tiba ada kamu. Kalau kamu tidak didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ketemu dan berbentuk tidak akan jadi. Walaupun ketemu dan berbentuk tidak akan jadi karena kamu bukan itu. Karena kamu bukan itu. Tapi kita ini adalah ruh yang tinggal sementara di jasad. Nanti pindah lagi. Pindah kemana? Pindah ke alam barzah. Jasadnya ditinggal. Dari alam barzah pindah lagi. Kemana? Ke alam kebangkitan ke padang mahsyar. Dari mahsyar pindah lagi. Kemana? Ke surga atau neraka. Nah, kalau udah di surga nggak akan pindah-pindah. Akan selama-lamanya ada di sana. Abadil abad. Sepanjang-panjangnya. Nggak ada habisnya. Lah kui piye? Ojo mbok pikir. Ya, itu bagaimana jangan dipikir. Kenapa? Jeblok. Kapasitas otak kita nggak mampu untuk mikir itu. Pokoknya begitu ya. Pokoknya seperti itu, diimani. Nah, yang bertugas masukkan ke perut ini siapa? Ke rahim siapa? Yang meniupkan roh ke janin itu siapa? Yang meniupkan roh adalah malaikat. Yang bertugas nanti mengeluarkan siapa? Ya malaikat. Yang bertugas menjaga di hidung, di telinga, ya di lubang-lubang yang masuk tubuh ini yang dikasih tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala jaga siapa? Ya malaikat. Yang dikasih tugas mencatat bagian kanan kebaikan, bagian kiri keburukan, yang mencatat siapa? Ya malaikat. Yang bertugas untuk nasihati manusia biar tidak dengar nasihat dari satu arah, yaitu nasihatnya setan. Karena setan kalau nasihati menyebabkan manusia susah untuk ibadah, nasihatnya akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Maka malaikat bertugas nasihati manusia. Maka ada yang namanya bisikan setan, ada bisikan malaikat. Kemudian selain malaikat mencatat, malaikat nasihati, malaikat juga mendoakan. Ada malaikat-malaikat yang bertugas mendoakan manusia. Manusia yang hadir di majelis ilmu didoakan oleh malaikat. Manusia yang baca zikir dan doa tertentu didoakan oleh malaikat. Manusia yang membaca Al-Quran didoakan oleh malaikat. Manusia yang menghatamkan Al-Quran didoakan oleh malaikat. Karena itu hidup kita tidak mungkin terpisah dari malaikat. Anehnya kita merasa atau bahkan tidak merasa kalau malaikat itu ada. Betul atau betul? Jadi jenengan kalau baca hadis tentang keberadaan malaikat itu rasanya ada atau seperti dongeng? Jujur mawon. Kalau saya bilang ada ular, rodok wedi loh ya. Terasa takut. Ada malaikat. Jujur. Ayam atau hati ini datar, jujur mawon. Ada malaikat. Rasanya apa? Apa dia tenan toh? Apa ada betul? Masa sih? Padahal itu iman loh, nggak boleh nggak percaya. Wajib percaya, wajib ya, yakin. Ya udah, Beb, Ustadz, Yai, guru saya percaya malaikat ada. Tapi kok gak kerasa ya? Kok tidak terasa? Nah inilah masalah-masalah yang ada di diri kita. Beda dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya kalau kita belum bisa merasakan keberadaan malaikat, dan jangan ngaku-ngaku, karena banyak pertanyaan masuk sama saya, al ngaku-ngaku. Habib, saya waktu tahajud,
kok merasakan ada sosok di sebelah kanan saya serba putih. Itu malaikat atau setan dia? Masya Allah, jelas setan. Kenapa? Ganggu sholat. Jelas setan, karena ganggu sholat. Habib, saya tuh waktu zikir itu kok terasa ada seperti yang menemani saya. Itu malaikat atau jin? Jawaban saya, kalau kamu begitu terus silahkan pergi ke dokter. Karena sholat zikir bukan suruh mikir. Mikir di kanan saya ada rasa malaikat, atau rasa setan, atau rasa jin. Sholat zikir suruh merasakan yang dizikiri. Suruh merasakan Allah subhanahu wa ta'ala. Suruh merasakan rahmatnya Allah, merasakan ampunannya Allah, merasakan karunianya Allah, merasakan nikmatnya Allah. Fokus sama Allah. Gak noleh kanan, gak noleh kiri. Makanya orang sholat suruh lihat tempat sujud. Makanya orang sholat disuruh sejadahnya yang polos-polos. Biar tidak lihat gambar. Karena kalau lihat gambar nanti fokusnya beralih. Cuman zaman sekarang cari sajadah polos susah. Yang banyak sajadah bermotif. Betul. Jadi susah kita lihat tempat sujud. Mau khusyuk itu juga susah. Apalagi sholat zaman sekarang. Handphonenya ditaruh di tempat sujud. Tengah-tengah sholat Allahu Akbar, video call masuk. Yang pernah terjadi atau pernah? Ya pernah. Ya pernah terjadi video call masuk. Bahkan dikasih nama, penagih hutang. Tambah gak khusyuk sholatnya. Tambah gak khusyuk. Sholat disuruh lihat tempat sujud, ternyata lihat geger temannya, lihat punggung temannya pakai kaos. Kaosnya ada gambar yang gak karu-karuan. Masya Allah, sholatnya ngerasani. Orang sholat kok pakai kaos seperti itu. Oh, gak genah ini, gak beres nih. Sholat kok pakai kaos seperti itu. Jadi gak bisa khusyuk. Padahal kita ini disuruh ibadah nyembah Allah Ta'ala. Bukan merasakan kehadiran apapun itu. Kehadiran apapun itu. Orang-orang soleh gak pernah rasakan, gak pernah. Bahkan jedul itu gak digagas. Kula nuwun, kula malaikat, karepmu. Gak jadi masalah, kamu malaikat, kamu siapa, udah sama-sama sholat. Iya, sama-sama sholat. Masih ingat ceritanya sahabat yang kedatangan malaikat? Yang mana? Itu kemarin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tengah-tengah pengajian kedatangan malaikat. Tapi sahabatnya kan cuma tanda tanya. Ini musafir tapi nggak seperti musafir. Betul kan ya? Ini seperti orang lokal tapi kok wajahnya nggak dikenal. Orang lokal wajahnya kok nggak dikenal. Tanda tanya. Sahabat ya tidak kepo. Tahu kepo? Sok pengen tahu. Nggak kemudian nanya sama Kanjeng Nabi SAW. Ya Rasulullah itu siapa itu? Kok aneh-aneh. Gayanya nanya tapi kok tambah jawab itu. Siapa itu ya Rasulullah? Nggak kepo. Diam saja, fokusnya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh punya Rasulullah kok, punya Nabi Muhammad SAW. Jadi ya nggak noleh kanan, nggak noleh kiri. Yang dilihat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya apa? Nabinya yang cerita Muhammad SAW. Baginda Muhammad SAW yang akhirnya cerita beberapa hari kemudian. Tahu tidak kamu siapa yang kemarin datang nanya-nanya itu? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Itu malaikat Jibril. Ya. Itu malaikat Jibril. Sahabat ya ratus, oh Jibril toh. Masya Allah. Enggak begitu. Nyantai saja. Ya kenapa? Karena udah punya Nabi Muhammad SAW. Rasul menceritakan kedatangan malaikat Jibril kepada para sahabat untuk menunjukkan betapa mulianya kumpulan Nabi Muhammad SAW. Betapa mulianya para sahabat. Ikhwani rahimakumullah. Tapi saya punya cerita yang lain banyak. Stok malaikat ketemu sahabat itu banyak. Ya, stok malaikat ketemu sahabat banyak. Tapi stok orang ngaku lihat malaikat zaman sekarang lebih banyak. Zaman now nih ya, zaman now nih banyak orang aneh-aneh ngaku saya barusan ketemu malaikat Jibril. Lu aneh ya. Ada yang seperti itu. Udah kita nggak usah ngurus yang itu, tapi kita urus sabdanya Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, ini baru pemanasan. 15 menit sudah berlalu, masih ada 45 menit. Ya, masih ada 45 menit. Insya Allah berkah dan manfaat. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atatis sama'u wa huqqalaha an ta'id ma fiha mawdi'u arba'i asabi'in illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajidan. Sesungguhnya langit mengeluarkan bunyi berkreotan. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, tahu bunyi berkreotan. Jadi susah bahasa Indonesianya atau sama itu diterjemahkan susah. Berkreotan itu kalau sesuatu yang saking berat ya, lantai yang berat terbuat dari kayu atau dari gedek, anyaman bambu, kemudian diinjak orang banyak. Itu kalau diinjak suaranya apa? Kreot gitu ya.
Nah, kerewat-kerewatnya ini karena apa? Karena menahan beban yang luar biasa. Karena banyaknya orang yang di atasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad SAW, kenapa saya katakan katanya Allah Ta'ala? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, setiap Nabi berbicara itu wahyu yuha. Adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman wahyu yang datang kepada Nabi dibagi menjadi 3. Yang pertama wahyu namanya Al-Quran kalamullah murni. Kemudian wahyu yang namanya hadits qudsi. Hadits qudsi kalamullah sifatnya ucapan yang sudah diolah oleh lisan Nabi Muhammad SAW, bukan Al-Quran. Yang ketiga adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu berasal dari wahyu yang datang ke hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua ucapan Nabi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah meremehkan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya langit berkerewatan dan langit layak berkerewatan. Langit layak berkerewatan. Kenapa? Karena ia mengeluarkan bunyi karena tidaklah di langit ada tempat seluas 4 jari, melainkan di sana ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah. Ini jarak kan kurang lebih 1 meter, kurang lebih, betul ya? Kalau sebelum pandemi itu kan rapat ya, rapat. Sehingga hampir nggak ada tempat yang kosong. Setiap ada tempat itu diisi manusia, betul begitu? Tapi karena kita protokol kesehatan, kita beri jarak, pakai masker, maka sampai di halaman, ya sampai di halaman, biar protokol kesehatan bisa dijalankan dan pengajian sesuai dengan apa yang sudah disarankan ya oleh pihak-pihak yang mengurusi urusan kesehatan. Nah, di langit nggak ada protokol kesehatan, nggak kenal malaikat sama COVID. Ada malaikat karena ada COVID, tolong jaga jarak. Nggak ada. Di langit itu malaikat kalau ada luas langit seluas 4 jari itu segini loh. Seluas 4 jari, di situ ada malaikat. Jadi malaikat yang dempis. Sujud. Nah ini ada anak baru belajar hadis, kemudian iseng lawan kiai. Kiai, guru, ustadz, Syekh, Habib, hadisnya nggak masuk akal. Coba tiru. Hadisnya nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Lu malaikat itu badannya gede-gede. Malaikat badannya besar-besar. Masa 4 jari cukup buat sujud malaikat? Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Ini hadisnya enggak benar nih. Hadisnya enggak benar. Ini orang yang pakai akal. Syariat bukan untuk pakai akal, tapi pakai iman. Sesuaikan akalmu dengan iman. Nanti akal kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami makna-makna dari ayat-ayat Allah maupun sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama pun menjelaskan kenapa tempat seluas 4 jari bisa disujudi. Karena malaikat bukan manusia. Manusia dari daging, dari tulang. Jadi kalau empet-empetan dia nabrak. Kalau ketabrak ya benda padat ketemu padat, bertabrakan dia kuat-kuatan. Tapi kalau malaikat itu cahaya. Anda kalau ambil senter ya baik itu dari handphone maupun dari senter, cahayanya ditabrakkan ya nggak jadi masalah. Semakin tabrakan cahaya semakin terang. Betul atau betul? Semakin tabrakan cahaya semakin terang. Jadi malaikat itu saking banyaknya, malaikat yang gede-gede itu tersisa tempat hanya 4 jari. Jadi full langit itu dengan malaikat. Malaikat sujud, ada yang ruku, ada yang berdiri. Semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira amal kita naik ke langit itu lolos gampang. Begitu amal kotor mental dengan sendirinya. Ada ria, ada ujub, ada sum'ah, naudzubillah min dzalik, mental dengan sendirinya. Karena ada penjaga-penjaga langit yang luar biasa. Malaikat di langit seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, malaikat tersebut sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, nah kita kalau mandang langit itu kosong atau penuh? Kita ini, kalau mandang langit itu langitnya kosong atau penuh? Kosong ya, blong gitu ya. Kosong blong. Seperti nggak ada apa-apa, adanya cuma bintang. Padahal itu ada malaikat. Jadi kalau kita mendengar yang seperti ini, berarti bumi ini kira-kira dikepung malaikat atau nggak dikepung malaikat? Dikepung itu bahasa Jawa ya? Ya bahasa Indonesianya apa? Hah? Di apa? Dikelilingi kurang tepat. Apa lagi? Dikerumuni? Ya enggak. Kepung tuh kan bukan dikerumuni, bukan ya? Diselimuti? Ya bukan. Sekarang menjadi apa namanya? Mungkin jadi bahasa Indonesia. Dikepung itu. Dikitari ya. Kemudian dijaga oleh malaikat. Seperti itu bumi. Malaikat toh. Nah malaikatnya ini ada yang kemudian tugasnya
di muka bumi. Ada tugasnya yang terbang, jadi malaikat tugasnya beda-beda. Itu yang tugasnya sujud, itu ngelilingi bumi. Langit pertama dikelilingi malah malaikat. Lah yang di jalanan, malaikat lagi. Macam-macam. Lah yang di musola, malaikat lagi. Yang di pengajian, malaikat lagi. Malaikat itu berjenis-jenis dan berkelompok-kelompok. Kalau begitu sebetulnya bumi ini penuh malaikat atau kosong malaikat? Penuh malaikat. Bumi ini penuh malaikat. Pertanyaan saya untuk diri saya dan hadirin semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan. Lah kita ini pengen ditemani malaikat atau pilih ditemani setan? Ini pembahasan bab ini kelihatannya sepele ya, tapi penting. Bu, pilih dikancani setan atau malaikat? Nah, malaikat tidak suka lihat orang telanjang. Izin malaikat. Lihat ada orang wudu, malaikat nyingkir. Lah ibu lebih suka telanjang atau nutup aurat? Alah gaya. Maksud saya itu yang di dalam rumah itu loh Bu. Dalam rumah. Walaupun gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. Auratnya wanita itu kira-kira dari mana? Coba nanti dipelajari. Ya, coba dipelajari. Nah orang-orang soleh itu karena betul-betul pengen malaikat hadir di dekatnya. Kita gak bicara halal haram ya. Gak bicara halal haram. Bukan masalah itu. Ini masalah sopan santun dan tingkatan yang lebih tinggi. Di kamar, di ruangan yang gak ada orang, kita ini merasa ada malaikat gak gitu loh. Kalau kita menghargai kehadiran malaikat, malaikat ini ada loh, malaikat ada. Dan kita pengen malaikat dekat dengan kita, maka kita akan jaga perasaan malaikat. Makanya orang-orang soleh mengatakan kalau di kamar mandi jangan lama-lama. Kenapa? Malaikat sopan, tidak mau masuk toilet. Jadi di toilet gak ada malaikat. Mesti takut, lah nyatetnya gimana Bib? Oh teknologi langit bro. Kamu kira malaikat gak punya teknologi langit? Malaikatnya kalau keluar terus apa bisa mencatat? Kan tugasnya malaikat di kanan catat, di kiri catat gitu ya. Apa gak bisa mencatat? Teknologi langit, jangan kamu anggap teknologi langit itu lemah. Teknologi langit super-super kuat, super-super canggih. Tapi karena adabnya malaikat, sopannya malaikat, kalau manusia masuk toilet, masuk tempat untuk buka-buka, malaikatnya keluar. Makanya disuruh jangan lama-lama di toilet. Kenapa? Kalau kamu lama-lama pisah dari malaikat, berarti kamu kumpul sama setan. Ibu-ibu, maaf ya Bu, yang saya sapa ibu-ibu biar gak ngantuk. Boleh ya Bu? Ya, ibu kalau di toilet sukanya cepat atau lama? Ngaku toh Pak? Bu, alhamdulillah Habib Muhammad datang sekarang saya sudah kenal walaupun pakai masker. Bu, ibu kalau di toilet sebentar atau lama? Jujur, sebentar atau lama? Ya, paling enak di toilet itu ngelamun atau ngelamun? Ngelamun atau merenung? Merenung. Biasanya ibu-ibu kalau sumpek tenangnya di mana? Toilet. Masya Allah. Jadi tenangnya bukan ketika sholat, tenangnya bukan ketika sujud, ini juga berlaku buat bapak-bapak, Bu. Ya sama nih semuanya, bukan cuma ibu, bapak-bapak juga demikian. Begitu masuk toilet tenang. Ada yang nanya sama saya, Habib, kenapa saya kalau di dalam toilet menemukan ketenangan? Masya Allah. Keren bener nih. Kalau di dalam toilet saya menemukan ketenangan, Habib. Kalau sholat kok nggak bisa tenang, kenapa? Wah, pertanyaannya seakan-akan sholat sama toilet bagus, kurang ajar atau ya? Mempertanyakan dia, kenapa saya di toilet saya tenang? Kalau saya sholat kemerungsung, pikiran banyak, kenapa Habib? Jawabannya ya gampang. Lah kamu kalau di toilet setannya udah paham, bolo. Kata setan, nggak usah diganggu, malaikat tidak ada. Udah, dia dalam genggaman yang lama. Jangan diingatkan sama dunia, jangan. Jangan diingatkan sama begitu, udah. Dia di sini nggak akan taat nih, semakin lama semakin bagus. Semakin lama buka auratnya semakin keren, kata setan. Ya kata setan, malaikat di luar ngenteni, kok suwi. Jangan lama-lama. Maka begitu ada orang meninggalkan toilet, orangnya sholat, Allahu Akbar, setannya kepanasan. Setannya kepanasan, sholatnya jangan lama-lama, dibalik sama setan. Kamu sholat jangan lama-lama, diingatkan sama setan. Ada yang mau bayar utang loh, wah kacau itu. Malaikat nasihati, semakin panjang bacaanmu, semakin besar pahalamu. Malaikat. Setan ngomong, ono sing arep bayar utang, menang ndi? Mohon maaf, jujur, pilih mana? Bapak-bapak, Anda kebetulan punya utang 300.000. Kemudian ada orang mau bayar utang 5 juta.
sebelum sholat, yang mau bayar utang telepon. Ya nanti jam 1 saya akan bayar hutangnya 5 juta, saya mau ketemu sama kamu di kios ini ya, jangan terlambat karena saya banyak keperluan. Jam 12:30 jenengan sholat duhur, Allahu Akbar. Terus malaikat ngomong, jangan tergesa-gesa, bacaannya yang panjang, biar pahalanya banyak. Setan ngingetkan, jam 1 loh. Jam 1 loh, jam 1. Ingat jam 1. Jalan-jalan itu suka macet. Pertanyaan saya, milih jadi temannya malaikat atau temannya setan? Ngaku. Ngaku yang mana kita ini? Yang namanya manusia kalau udah kena begitu kan jawabannya, malaikat paham. Malaikat paham aku butuh, malaikat paham. Yang penting pokoknya saya udah sholat. Yang penting saya sudah sholat. Nah itulah kenapa orang sholat, risau, gelisah dan lain sebagainya. Karena memang setan berjuang luar biasa terhadap orang yang sedang sholat. Dikatakan setan itu menurunkan pasukan lengkap untuk menghambat orang sholat. Kalau orang sholat itu nggak dihambat karena dia langsung nyambung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nyambung pada Allah Taala bahaya, berantakan itu yang namanya rencana dan semua usaha setan. Ganggu dia, jangan sampai dia sholatnya bisa beres. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini saya sampaikan untuk ingatkan saya dan hadirin semuanya. Malaikat itu ada. Nah pembahasan malaikat itu ada akan jadi seperti wacana kalau nggak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar bukan sekedar pengen tahu dan bukan hanya mengimani, tapi kalau urusannya iman alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang iman yang percaya mesti amal soleh. Betul? Iman pasti lanjutannya amal soleh. Nggak ada orang beriman dan beramal salah. Orang beriman dan beramal soleh, bukan amal salah. Sekarang coba cek ya. Kisahnya sahabat yang bernama Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu itu sahabat yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Bagus bukan cuman bacaan zahirnya, tapi hatinya itu dalam membaca Al-Qur'an betul-betul merasa terhormat, aku lagi membaca ucapannya Tuhanku, ucapannya Allah. Jadi khusyuknya luar biasa. Suatu hari beliau radhiyallahu anhu lagi baca Al-Qur'an, tiba-tiba kudanya meringkik-ringkik dan melonjak-lonjak. Sementara kudanya itu parkirnya di dalam ruangan yang di situ ada Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu dan juga ada anaknya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu yang namanya Yahya, masih kecil. Satu ruangan karena sahabat kebanyakan dulu rumahnya kecil-kecil. Jadi tidurnya, makannya jadi satu, kandang kambing sama kandang kuda sama tempat tinggalnya, tidurnya yang punya rumah terkadang itu satu ruangan. Termasuk Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Lah melihat kudanya meringkik-ringkik, melonjak-lonjak, Usaid bin Hudzair khawatir nyawa anaknya terancam, nanti akan terinjak. Dan teringat pelajarannya orang-orang yang punya kuda. Kalau kuda itu bertingkah aneh, kuda itu bersuara aneh, biasanya ada orang atau binatang yang akan mengganggu. Ada kehadiran makhluk Allah yang akan mengganggu, entah pencuri, ya, karena kuda itu punya insting ya kalau hewan ya, punya insting yang tajam. Maka Sayyidina Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu melihat keluar. Ada bahaya apa ini? Kok sampai kudanya melonjak? Begitu melihat keluar, noleh kanan, noleh kiri, nggak lihat apa-apa. Begitu noleh ke atas, kaget. Karena di atas itu ada cahaya, yang cahaya itu semakin naik, tinggi, terus menghilang. Besoknya sholat subuh, lapor pada Nabi Muhammad SAW. Ingat ya kisah ini ya, sahabat tidak merasakan kehadiran, tapi melihat kehadiran. Jadi kamu jangan berbuat bid'ah, ngerasa kehadiran. Kok gak kerasa ya? Atau gaya fokuskan. Di belakang Habib Novel itu kok seperti ada cahaya ya. Difokus-fokuskan gitu. Nah itu sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi atau para sahabat. Tapi sahabat melihat nyata. Lihat nyata kenapa? Karena orang-orang yang udah mengikuti Nabi Muhammad SAW, fungsi tubuhnya berubah. Nggak sama dengan manusia biasa. Fungsi tubuhnya ini matanya berbeda, lidahnya berbeda, telinganya berbeda. Makanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain duduk bersama Nabi Muhammad SAW bisa mendengar suara batang korma yang nangis. Batang korma nangis didengar oleh sahabat. Kenapa sahabat bisa dengar? Ya memang telinganya beda. Beda. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ceramah dari Madinah, suaranya bisa didengar jarak kurang lebih 500 kilo. 500 kilo nggak pakai mikrofon, nggak pakai handphone, nggak pakai apa. Suaranya didengar oleh sahabat yang di sana. Dan beliau bisa melihat sahabat yang di sana. Mata beliau, penglihatan beliau bisa nembus jarak 500 kilo tanpa Google Meet, tanpa Zoom meeting. 500 kilo. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berubah pandangannya, pendengarannya, mulutnya. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan para sahabat itu kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal.
Dahulu kami biasa kunna nasma. Dahulu kami biasa mendengar makanan yang kami makan ini sedang bertasbih kepada Allah Ta'ala. Makannya kurma, ya, rotinya kan gandum. Sering mendengar ini yang dimakan ini lagi bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Cek kitab Sahih Al-Bukhari. Bagaimana sahabat menceritakan? Kalau kita lihat kehebatan-kehebatan sahabat seperti itu, maka yang dilihat oleh Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu melihat cahaya yang naik ke langit, jangan dibilang UFO. Oh, itu mungkin sahabat lihat UFO. Jadi fenomena UFO sudah ada sejak zaman Nabi. Masya Allah, otakmu dandanan didik. Terobsesi kepada yang tidak perlu diobsesikan. Betul ya? Malaikat itu, sahabat gak ngerti nanya sama Nabi. Jadi kita pegang informasi Nabi. Jangan informasi akal yang bisa dimasuki oleh gangguan-gangguan dari arah manapun. Nabi sudah menjelaskan, Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat datang subuh-subuh, habis sholat jamaah nanya, ya Rasulullah, tadi malam tuh begini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW saking senengnya dan gelo. Gelonya itu kok mandek gitu loh. Kenapa kamu berhenti baca Al-Qur'annya? Lanjutkan. Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair. Wajonen ojo mandek, baca terus. Nabi membayangkan seakan-akan lagi di rumahnya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Khudair lagi baca Al-Qur'an, kemudian malaikatnya turun, cahayanya turun. Rasul berkata, "Ayo baca terus, jangan mandek." Tilkas sakinah. Itu yang kamu lihat itu malaikat sakinah. Jadi ada malaikat namanya sakinah. Malaikat yang turun khusus membawa ketenangan. Makanya disebut sakinah. Tanazzalat. Karena mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Kalau kamu baca terus, maka pagi ini manusia akan bisa melihat malaikat. La tastajib, tidak terhijab. Ya, la tastatir. Malaikat tersebut tidak akan terhijab, tidak akan tertutup dari manusia secara umum, akan bisa melihat malaikat-malaikat itu. Ini dalil bahwasanya manusia-manusia khusus bisa menyebabkan malaikat dilihat oleh orang lain karena kekuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang biasa pun bisa ikut lihat berkat sahabat yang punya qiraatul Quran luar biasa. Bukan merasakan, nyoto, nyawang, real, laisa bighaibin. Bukan hal yang gaib, tapi nyata dilihat wujud sebagai cahaya yang turun dan akhirnya bisa dilihat sebagai malaikat. Itu di hadis. Tapi jangan kamu sekarang gaya. Duduk. Terus gayanya lihat-lihat atas. Tapi mantuk-mantuk. Muridnya nyoteng. Masya Allah. Wah, ini kelihatannya Ustadz kita lagi dapat sesuatu. Habis itu diviralkan. Habib Novel di tengah majelis mendapatkan bisikan langit. Masya Allah. Ya, bisikan langit. Setelah itu kalimat berikutnya dipotong. Pas gambarnya danga, mantuk-mantuk, sama kalimat berikutnya dijadikan satu. Ini fenomena ajaib di tengah majelis Habib Novel. Masya Allah. Viralkan. Bukan begitu. Makanya jadi orang yang berilmu, yang punya ilmu. Orang kalau punya ilmu gak akan tertipu oleh penipu-penipu. Dan oleh orang-orang yang tidak niat menipu, sebetulnya korban yang tertipu. Ya, korban yang tertipu. Tapi kita gak akan tertipu kalau kita punya ilmu. Nah, terus bagaimana menerapkan kisah tadi dalam kehidupan sehari-hari? Ini akan saya jelaskan dalam waktu kurang lebih 12 menit. Jenengan kok gelo kenapa? Kan semakin dekat waktu pulang semakin bagus. Merasa nyaman di sini? Alhamdulillah, berarti nggak kalah sama toilet. Alhamdulillah. Saya rodok kaget kalau ternyata majelis kita kalah sama toilet. Bahkan yang di toilet pengen cepat-cepat keluar, pengen ikut majelis. Alhamdulillah. Terbukti yang hadir di sini berarti orang-orang yang bisa mengalahkan setan toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh, itu nyata-nyata ada. Boleh dilanjut? Nah, pertanyaannya yang awal tadi, pilih kumpul malaikat atau kumpul setan? Ya. Sekarang kalau pilih kumpul malaikat, pertanyaannya sudah memberi ruang buat malaikat belum di rumah masing-masing? Pengennya kumpul malaikat. Gini, saya pengen kumpul dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad sukanya main futsal. Misal, sebelum pandemi pernah main futsal. Pernah atau suka, Habib? Oh, suka. Suka main futsal sama murid-muridnya. Nah, beliau memanfaatkan keustatannya, jadi begitu jalan muridnya nyingkir semua. Bahkan kipernya itu saking takzim kepada gurunya, monggo Habib, monggo. Masya Allah. Itu makanya kalau futsal menangan terus ya, nggak pernah kalah. Makanya Habibnya kalau futsal suruh jadi kiper saja. Kenapa? Kalau maju tidak akan terjadi pertandingan. Saya takut kualat Habib Ustadz, ya iya.
lanjutkan. Ikhwani rahimakumullah. Kalau saya pengen Habib Muhammad itu sering main ke rumah saya akan buatkan lapangan futsal, betul nggak? Bib, nggak usah futsal di lapangan-lapangan yang lain. Di rumah saya udah ada lapangan futsal. Wah, lebih bagus Habib. Ustadz Yai, siap. Bahkan ngajak-ngajak temannya sesama tim futsal. Mau futsal ke tempat Habib Novel. Tuh nggak noto, amin, ya. Punya tempat gede yang ada futsalnya, ada macam-macam gitu kan ya. Sekarang itu ada tempat parkir kecil, kalau Jumat jadi parkiran. Selain Jumat ya jadi ya parkiran. Selebihnya digarisi kotak-kotak, kadang jadi tempat bulu tangkis, kadang jadi tempat basket, kadang jadi tempat voli, ya, kadang jadi tempat senam. Satu tempat sak kotak, alhamdulillah barokah. Tapi kalau bisa dapat lebih besar lagi, tempat futsalnya sendiri, ya. Kemudian badmintonnya sendiri, itu kan lebih menyenangkan. Sehingga yang hadir majelis itu kalau pas lagi Habib kita akan buat kompetisi antara jemaah Ar-Raudhah, masya Allah, boleh, dongakno sik tapi. Amin, ngono lho modal donga. Ya, di mana wallahu a'lam. Yang penting doa dulu. Semua diawali dengan apa ya? Harapan, bukan hayalan. Kalau udah ngomong, udah minta doa, itu namanya sudah niat yang kuat. Habib Muhammad akhirnya datang bawa teman-temannya. Teman-temannya cerita sama teman-temannya. Teman-temannya cerita sama teman-temannya. Alhamdulillah, akhirnya punya kegiatan rutin main futsal di tempat Habib Novel setiap hari A. Saya cek lagi, Habib Muhammad senangnya apa? Oh ternyata Habib Muhammad senangnya itu main tenis meja. Masya Allah, ahli olahraga. Habib, kalau mau tenis meja, pingpong dosa jauh-jauh. Saya sudah belikan meja pingpong, silahkan main pingpong. Ngomong sama temannya juga, kita buat pingpong. Akhirnya Senin ke tempat Habib Novel, Selasa ke tempat Habib Novel, Rabu tempat Habib Novel. Sepekan ada kunjungan khusus ke tempat Habib Novel. Kenapa? Dikasih tempat, betul? Nah sekarang malaikat masuk rumahmu kira-kira punya tempat enggak? Malaikat mau numpang sholat aja bingung. Tempat sholatnya di mana? Ya kadang depan TV. Depan TV. Mau zikir di mana? Ya kadang di atas tempat tidur. Ngeloni bojo yang ngono. Kamu mau banyak mujahadah, malaikat pengen duduk kumpul-kumpul ikut berzikir, ya. Kamu kalau cari ilmu di mana? Ya itu, di tempat ngerokok yang di depan itu ya saya baca koran di situ, baca buku ya di situ, ngerokok ya di situ. Oh gitu, yang ngerasani juga di situ. Masya Allah. Malaikat bingung, kita mau parkir di mana? Di mana? Tenang, malaikat gak punya rumah. Gak punya tempat di rumah kita. Terus malaikat mau kemana? Malaikat mau kemana? Akhirnya malaikatnya parkirnya di luar. Malaikat parkirnya di luar, gak ada tempat-tempat cari musola terdekat, cari masjid terdekat. Ya, malaikat cari. Lah kok yondelalah subhanallah. Malaikatnya mau ke rumahnya jenengan, di rumah jenengan gak ada tempat parkir. Kok iya subhanallah, Jumat malam Sabtu majelis Ar-Raudhah pengajian. Malaikat lihat, lah ini layak kita parkir di sini. Moro malaikat. Terus ngasih tahu temannya, halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum. Yang kalian cari ada di sini. Udah, gak usah repot-repot cari di rumahnya fulan, di rumahnya fulan. Majlis ini saja, datang. Pengumuman malaikat sak Solo. Yang butuh tempat parkir, majelis Ar-Raudhah menyiapkan tempat parkir VIP untuk malaikat. Masya Allah. Parkir. Terus malaikatnya ngasih tahu juga di pojok sebelah sana di Masjid Asgab, di Masjid Riyad, Ahbabul Mustafa, Masjid Al-Khair dan masjid-masjid sekitar banyak pengajian juga. Itu tempat parkir yang bagus. Mulai malaikat parkir. Oh my do sepi kok nak malaikat. Setan ngakak. Tempat parkir kita banyak bro. Kenapa? Depan TV bisa parkir, toilet parkir, dapur zaman sekarang dapur modalnya ibu-ibu lihat YouTube. YouTube-nya ya lagu-lagu nggak genah. Sehingga setan dia parkir di situ. Bahkan gunjing ngerasani lewat handphone sambil masakan rosong ngerasani. Itu zaman now sekarang gitu, sambal goreng ya ngerasani. Yang namanya lodeh ngerasani. Lengkap ada di situ, sambal soyo pedes. Ya sambal ngerasani, setannya parkir semua. Sehingga yang tinggal di rumah itu gelap hatinya. Sedikit terkena urusan dunia, goyangnya luar biasa. Beda dengan orang-orang, semoga Allah jadikan kita semua orang-orang tersebut, amin. Yang memang sudah menyiapkan tempat untuk malaikat. Masya Allah, pagi-pagi malaikat sudah diajak kumpul. Malaikat datang pagi sudah disiapkan makanannya, malaikat zikir dan doa. Yang di situ sudah habis sholat sunnah fajar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Malaikat berdatangan, dapat makanan. Itu manusianya yang tinggal di rumah itu, kalau terkena sesuatu urusan dunia yang gak enak, malaikatnya akan jadi benteng, malaikatnya akan menjadi tameng, malaikatnya jadi bumper, malaikatnya nanti akan meniupkan angin-angin sejuk, sehingga dia tidak terasa. Yang lain gelundung, geblak, stres, dia gak terasa apa-apa.
Kamu tuh barusan ketipu 200 juta. Ya sudah mau gimana lagi. Ya namanya juga tertipu. Kalau halal pasti yuk balik. Udah tenang saja, yang penting lanjutkan kehidupan kita usaha. Setan ini bisa 200 juta loh. Ya, 200 juta. Setan itu kan bisa wujudnya manusia, bisa wujudnya setan. WA masuk, 200 juta, 200 juta. Kalau halal pasti balik, kalau haram biar hilang sekalian. Tenang, lanjutkan dia zikirnya, doanya. Senang terus adanya. Ikhwani rahimakumullah, itu baru orang yang menyiapkan tempat zahir. Nah, ada yang satu nih yang dilupakan. Apa yang dimiliki para wali? Para wali, ini rahasia ya, tolong coba share. Serius, ini saya termasuk membocorkan rahasia yang boleh dibocorkan. Nah, rahasia yang boleh dibocorkan. Para wali itu bukan cuma zahirnya yang disiapkan. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, seorang ulama besar rahimahullah, sekitar 250 tahun yang lalu hidupnya ya, 200 tahun yang lalu. Beliau punya keponakan namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Suatu malam pamannya ini mimpi. Terus berapa hari kemudian datang ke rumah ponakannya nanya, saya tuh mimpi kok rumah kamu lebih tinggi dari rumahnya tetangga-tetanggamu di kota ini. Ada apa? Dijawab, oh paman, mungkin gara-gara ini. Saya waktu bangun rumah ini, setiap ruangan itu saya khatamkan Al-Quran dengan sholat 2 rakaat. Setiap ruangan, ruang makan, khatam Al-Quran 2 rakaat. Yang ruang tamu itu paling tinggi saya lihat dalam mimpimu, kenapa? Nah di situ saya khatamannya paling banyak. Kalau nggak salah sekitar 40 kali saya khatam Al-Quran dalam sholat, ya di ruangan itu, di ruang tamu. Jadi orang-orang soleh itu menyiapkan ruangan buat malaikat ya, buat malaikat. Dengan apa? Dengan zikir, dengan doa, dengan sholat, dengan khutmul Quran. Sehingga malaikatnya ya senang datang ke situ. Itu zahir, itu perkara zahir. Tapi ada satu yang suka nggak dibahas. Ternyata orang-orang soleh itu juga menyiapkan rumah di dalam hatinya untuk malaikat. Sehingga setan nggak bisa masuk, yang masuk malaikat. Masuk terus malaikat. Lebih dari angka standar. Standarnya malaikat itu masuk hati manusia, satu hari 70.000 malaikat yang masuk. Satu hari. Ini kalau udah ada malaikat, udah jebol hatinya manusia kena gangguan setan. Tapi itu standar. Nah, manusia-manusia khusus para wali, setannya nggak bisa masuk. Jadi malaikatnya ini masuk, datang nggak keluar, masuk betah semua malaikatnya. Malaikatnya betah, sehingga hatinya penuh nur, penuh cahaya. Nggak ada alaqah di dunia, nggak ada hubungan sama dunia di hatinya. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada benci, nggak ada hasad ya, nggak ada sombong, nggak ada ujub, nggak ada sum'ah. Anda ada, yang ada cuma Allah, la ilaha illallah, yang ada di situ di hatinya. Ketika hatinya dijaga dari kotoran-kotoran, malaikat berdatangan, rahmat Allah turun menjadi mahal nadzorillah. Allah lihat terus ke dalam hatinya, dikasih kerojokan rahmat dan lain sebagainya. Disitulah hidupnya di dunia udah seperti di surga. Sampai orang-orang soleh itu berkata, kalau ini raja-raja dunia tahu kenikmatan yang kami rasakan, mereka akan menghunuskan pedang, mengerahkan pasukan, merebut apa yang ada dalam hati kami. Tapi kan perkara ini perkara hati, nggak bisa direbut. Ya nggak bisa direbut. Bisa enggak kamu merebut kenikmatan yang dimiliki orang gila? Saya nanya, orang gila itu tampak bahagia atau nggak bahagia? Jalan ketawa-ketawa sendiri. Ya ketawa-ketawa sendiri, tidur dimanapun. Nah kalau kamu pengen merasakan kenikmatan yang dimiliki orang gila, tidak bisa merebutnya dari orang gila, kamu harus jadi gila dulu. Tapi ojo edan ya, jangan jadi gila. Tapi kita ambil ilmunya. Ilmunya apa? Jangan ada dunia dalam hati. Jangan ada dunia dalam hati. Meskipun kita punya segala-galanya atau nggak punya segala-galanya, nggak ada dalam hati. Nggak punya yang nggak bingung, punya yang nggak bingung. Enak toh? Contoh. Ini tadi kesini bawa motor enggak? Bawa. Pakai sandal enggak? Pakai. Ya, yang pakai sandal pakai. Mungkin ada yang pakai sepatu. Mungkin ada yang pakai sepatu. Pertanyaan saya, kalau ya, insya Allah tidak terjadi. Sandalmu baru beli, terus hilang. Kira-kira gimana? Udah, jangan dijawab dulu, ojo gaya. Saya tingkatkan levelnya. Kamu pegang handphone, terus buka ada pesan WhatsApp masuk. Laporan dari yang jaga rumahmu. Pak, baru saja lemari Bapak dan semua isinya dimaling. Saya mau nanya, hatimu kira-kira bagaimana? Berdegup kencang atau sampai tidak ada degupnya? Kena serangan jantung, kaget, meh mati, paham ya? Lemes, meh mati. Yang mana? Ini kalau masih terpengaruh sama yang begitu-begitu, berarti punya ya terpengaruh, nggak punya sama. Keluar dari pengajian, mikir, gini ya, nggak punya duit, ini terus besok makan apa? Bingung sana, bingung sini, besok bayar pakai apa? Bingung sana, bingung sini. Beda dengan orang-orang yang memang sudah bersihkan
Semuanya, rumahnya dibersihkan, disiapkan buat malaikat, hatinya disiapkan buat malaikat. Itu subhanallah, malaikat tuh datang ke dalam hatinya ngasih ide-ide langit. Gak mandek. Kamu begini. Hidupnya optimis, tok mesem optimis. Dunia mau gelundung, mau balik, mau remuk, dia ketawa terus bahagia. Kenapa? Karena Allah memberikan ilham di dalam hatinya lewat para malaikat. Jadi dia tenang, tok punya ya seneng, gak punya ya seneng. Tapi ojo, kowe ndonga. Ya Allah, kamu loh ini bukan saya. Saya pengen merasakan nikmatnya jadi orang gak punya. Ya Allah, aneh-aneh kayak gitu. Ndonga kok mbok sing apik. Ya Allah, saya pengen merasakan nikmatnya yang dirasakan Nabi Sulaiman alaihissalam, serba punya. Dah, kan asik toh. Jangan gaya pengen nikmat tidak punya. Gak kuat, gak sabar, hasilnya bisa kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, sebagai penutup 8.54 atau mungkin yang di sini jamnya sudah lebih 55 ya. 8.55, jam 9 kurang 5 menit. Saya minta Habib Muhammad untuk menyampaikan yang bisa disampaikan barang 1-2 menit insya Allah. Insya Allah nanti Jumat depan kursinya sudah ada Habib, ada 2. Ya sudah ada 2. Ini ada yang bilang Habib buat kapal ya Habib ya. Tinggal di, ya. Ada yang komentar gitu Habib buat kapal ya. Tinggal di apa kasih dayung. Ini emang enak gini ya Habib ya. Tidak terlampau tinggi. Habib Muhammad suka. Jadi nanti kalau pas ngaji, pas ada Habib Muhammad, biar di samping saya duduk yang sama. Beliau ada, beliau tidak ada, buat saya tetap ada. Makanya tiap Jumat malam Sabtu, kursinya saya siapkan 2. Sekaligus itu seperti ancaman, gak datang awas. Jadi kalau Habib Muhammad gak datang berarti kelihatan saudara-saudara. Itu teknik memaksa datang saudara-saudara. Sehingga kalau beliau tidak datang karena tugas, ya beliaunya dapat pahala, sayanya juga dapat pahala. Kenapa? Sudah disiapkan. Minimal nanti ada yang dudukin. Pasti ada yang dudukin. Oh coba bayang nunggu ono makhluk nunggu. Ya, nanti siapa tahu ada tamu kan bisa duduk. 2 di samping sini bagus. Dan insya Allah belakangnya ini sudah saya buatkan ukiran sudah sampai mungkin, cuman belum bisa dipasang karena terlambat datangnya ya dari Jepara buat menghias tembok keramik di belakang ini, granit hitam ini. Karena kalau pakai granit hitam ini kalau sholat yang jadi makmum itu kelihatan mantul bayang. Jadi imamnya kadang ya kalau pas Allahu Akbar ketok gurine ya rodok ganggu gitu ya. Agak mengganggu. Apalagi kalau yang di belakangnya banyak gerak. Ya, bisa mengganggu imam. Jadi biar nggak terlampau ganggu imam. Dan kalau pas pengajian dilihat itu belakangnya juga bagus. Saya lakukan semua itu sebetulnya untuk membuat diri saya enak dilihat. Karena kalau tanpa ornamen-ornamen ini saya ya begini orang ketok asik. Jadi kalau gantengnya kurang kelihatan ukirannya bagus. Ya kan kamu tertipu sama ukirannya. Fokusnya berubah aja dilihat tetap enak. Kenapa pakai tongkat, pakai selendang ini ya? Nah, ini untuk menutup kekurangan-kekurangan di fisik. Kalau kamu fokusnya ke gigi saya kan bahaya. Ini kadang yang nyoteng ya rodok gitu. Di zoom dekat biar giginya kelihatan. Ya giginya oh sudah. Ya beginilah gigi saya ya. Tapi begitu megang tongkat orang agak fokusnya beralih. Itu teknik saudara-saudara. Tutuplah kekuranganmu dengan kelebihan yang bisa ditampilkan. Begitulah hidup menjadi indah kalau kamu bisa memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kekurangan sebagai kekurangan, yang ada kekurangan membuat engkau berkarya untuk menampilkan kelebihan. Waktu saya serahkan kepada Miss. Nah, sekarang kita niat datangkan malaikat. Niat datangkan malaikat sakinah tadi biar yang ini punya utang-utang terutama saya, utangnya lunas semua. Gak pakai repot, gak pakai susah payah. Yang barusan dipecat di PHK ya, mudah-mudahan suatu saat bisa punya karyawan yang banyak, amin. Sehingga menyelamatkan teman-temannya yang gak punya kerjaan. Ya, yang lagi galau dalam kehidupannya mudah-mudahan galau resahnya hilang. Karena malam ini tadarus Bainal Isya'in di antara Maghrib dan Isya' Masjid Ar-Raudhah pas khataman. Tadi saya minta surat Al-Ikhlasnya jangan dihatamkan dulu. Biar yang hadir majelis Jumat malam Sabtu ini dapat berkahnya khatmul Quran. Ya, jadi kita baca surat Al-Ikhlas bersama-sama 4 kali, kemudian langsung Al-Fatihah, setelah itu doa khatmul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلتنا العظمى إليك في استجابة ما دعونا في استجابة ما دعونا وتحقيق ما رجونا وغفر ما جنينا وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحائر وبار علم يغترف منه العالم ودليل رشد يستدل به الرشيد وداعي حق تقبله القلوب المنيرة وقد أكرمتنا بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه فكما أكرمتنا بهذه الفضائل بمحض منتك فاجعلنا يا ربي ممن اغترف من بحر علمه واهتدى بضياء نوره واستدل بدلالة رشده وحببه إلينا حبا يشهد لنا عندك بالوفاء بحقه وارزقنا حفظه وحفظ حقه والقيام بوظيفة العدب معه وأمر بتلاوته ألسنتنا وأمر بتلاوته ألسنتنا وديارنا ومساجدنا ومنازلنا وبنوره قلوبنا وأرواحنا واجعلنا بحقه قائمين ومن الجفاء له سالمين وبلغنا من فهم معانيه والاطلاع على سره ما بلغت الكامل من عبادك واجعل منه واقية علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأصحابنا وإخواننا دائما على مر الجديدين وارزقنا كمال الفهم عنك فيما أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من القرآن وسوره وآياته وكلماته وحروفه فهما ينفتح به كل مغلق من سره وعلمه وحقيقته واجعلنا ما حيينا منعمين بتلاوته والوقوف على معانيه وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين يظهر سره في القلوب والأرواح والأجسام والعقول يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيث ويا راحم الضعيف أجب دعواتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وإذهاب همنا وغمنا وافتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسماعها وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه والمبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه واجعلنا من أهل الوفاء بحقه واجعله لنا عندك شهيدا بصدق في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أثبنا بمحض فضلك وجودك وكرمك على ما قرأناه أو سبحناه أو هللنا أو تصدقنا به على حسب الواقع وأوصل اللهم ذلك ثواب إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا ومحابنا وأهل ودنا وود آبائنا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمناه أو أسأنا إليه وأحاطت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم اجعله فداء لهم من النار اللهم اجعله فكاكا لهم من النار واغفر لهم وارحمهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا وبهم يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة قصد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Nasinya dibagi. Malam ini tanggal 24 Juli bertepatan dengan hari lahir saya yang Masehi. Kalau saya hijriahnya 15 Rajab, Masehinya 24 Juli. Tertulis di KTP 27 Juli itu hari keluar dari rumah sakit. Nah, lahirnya 24 Juli. Sebagai tanda syukur, maka saya minta jenengan semua baca Al-Fatihah dengan niat semoga usia saya barokah. Begitu juga usia Anda semua barokah, bisa menjadi manfaat dunia akhirah, hidupnya enggak penuh dengan hal-hal yang susah, bahkan tak kenal susah, semuanya serba mudah, rezekinya berlimpah ruah, datang dari segala arah, enggak pakai repot, enggak pakai susah, enggak pakai dihitung, enggak pakai masalah, dan masuk surga tanpa hisab, setelah umur panjang dalam semua kebaikan kenikmatan, dan kita dicatat anak yang bekti kepada orang tua, dan karwani keturunan-keturunan yang juga bekti kepada orang tua. Al-hadiniyah wa ala manhibun ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Al-Fatihah dengan niat syifa kesembuhan untuk mertua saya Ibu Dina dan juga untuk nenek saya Mbak Khadijah. Mudah-mudahan juga yang sedang sakit yang dititipkan doanya kepada saya dan kepada Anda semua, semoga diberi kesehatan, kesembuhan dan usianya manfaat dunia akhirah. Selamat panjang usia fi taatil al-hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga Al-Fatihah dengan niat semoga bangsa Indonesia selamat dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah. Semoga bangsa Indonesia dilindungi dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah. Semoga bangsa kita diberi oleh Allah pertolongan dari segala arah, diberi oleh Allah kemudahan dari segala arah, diberi oleh Allah rahmat dari segala arah. Dan mudah-mudahan terbukanya Masjid Hagia Sophia di Turki sebagai pertanda datangnya rahmat Allah Ta'ala untuk jagat raya, pertanda datangnya rahmat Allah untuk seluruh dunia, pertanda datangnya kesembuhan dari Allah bagi segala penyakit khususnya corona. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita semua kenikmatan dalam hidup ini sampai akhir usia fi taatillah. Al-hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pulangnya enggak usah pakai salaman, langsung jalan ya. Enggak usah tergesa-gesa satu-satu, biar nyaman. Itu alhamdulillah sudah ada di belakang saya ya. Walaupun belum ditempelkan, baru disenderkan. Insyaallah kurang lebih seperti itu mihrab Masjid Ar-Raudhah.
Jazakumullah khairan wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.